Bucin itu sah-sah aja, tapi hari ini jangan asal bucin. Bucin buta cinta? No. Bucin uang muka? Aku sih yes. Bucin, bayar uang muka cerdas with intelligent notification. Nah, pasti penasaran kan itu apa? Sini aku ceritain. Eits, sebelum itu, emang udah pada tahu apa itu uang muka? Uang muka adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pegawai atau unit kerja sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Pengajuan uang muka dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban. Pertama, pegawai akan masuk ke dalam aplikasi ERP Haris untuk mengajukan pencairan uang muka. DQ akan melakukan persetujuan uang muka. Selanjutnya, Satker dapat melakukan pencairan uang muka. Penggunaan uang muka antara lain digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan di Bank Indonesia, seperti keperluan pembelian barang, pelaksanaan kegiatan, dan juga perjalanan dinas. Setelah uang muka selesai digunakan, selanjutnya perlu dilakukan pertanggungjawaban. Saat pertanggungjawaban, terdapat 3 kemungkinan. Jika nominal penarikan uang muka nilainya sama dengan nominal pertanggungjawabannya, maka proses selesai. Jika nominal penarikan uang muka nilainya lebih kecil dari nominal pertanggungjawabannya, maka perlu dilakukan penarikan kekurangan uang muka. Jika nominal penarikan uang muka nilainya lebih besar dari nominal pertanggungjawabannya, maka perlu dilakukan setoran pengembalian atas kelebihan penarikan tersebut. Namun sayangnya, disinilah terjadi permasalahan. Berdasarkan data yang kami peroleh, atas 1 kali pencarian uang muka dilakukan setoran pengembalian rata-rata sebanyak 2 kali. Hal ini berdampak pada proses rekonsiliasi data setoran pengembalian. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan laporan mutasi transaksi yang ada di aplikasi ERP Haris dan query transaksi setoran di aplikasi CBS. Rekonsiliasi kedua data ini membutuhkan 1 key matching. Namun demikian, saat ini key matching yang mungkin diperoleh adalah nominal transaksi. Hal ini tentu saja membutuhkan effort yang cukup besar, karena nominal transaksi bukan merupakan kode unik, sehingga rekonsiliasi sulit dilakukan. Terlebih lagi, jumlah rata-rata transaksi yang harus dilakukan rekonsiliasi adalah sebanyak 5.000 transaksi. Selain permasalahan tersebut, saat ini belum ada tools yang dapat membantu Satker dalam memonitor batas waktu pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban uang muka. Hal ini menyebabkan seringkali Satker melampaui batas waktu yang ditentukan. Permasalahan lainnya adalah terkait potensi penyalahgunaan penggunaan uang muka yang perlu menjadi sorotan untuk menjaga governance penggunaan uang muka. Nah, banyak ya masalah yang terjadi terkait uang muka ini. Jadi, solusi permasalahan ini sangat urgent dan penting dalam mendukung terlaksananya arahan pimpinan Bank Indonesia, serta tercapainya tujuan PT, PS, pemenuhan ICK, MK, dan REVIBI. Lalu, jika diturunkan ke dalam manajemen sumber daya keuangan, merupakan bagian dari penguatan teknologi dan sistem pengendalian intern. Terus nih, implikasi apa sih kalau permasalahan ini tidak terselesaikan? Pertama, dari sisi data dan informasi. Munculnya data atau saldo rekening yang tidak akurat. Hal ini menyebabkan adanya temuan audit, baik dari internal BI maupun eksternal yaitu BPK. Terlebih lagi, temuan audit ini sudah muncul dari 2019 hingga 2024. Hal ini berpotensi akan berdampak pada opini laporan keuangan tahunan BI. Kedua, dari sisi SDM, resource untuk kegiatan monitoring tinggi. Selain itu, ada potensi penyalahgunaan uang muka. Nah, hal ini juga berdampak loh pada pencapaian sasaran Satker dan BIY. Jadi, kita hadir dengan solusi Bucin. Bayar uang muka cerdas with intelligent notification. Bucin hadir sebagai solusi di mana menggantikan setoran manual menjadi digitalisasi dengan virtual account, sehingga mempermudah pelacakan, pencatatan, dan validasi transaksi. Dengan adanya VA, maka proses rekonsiliasi tidak perlu dilakukan dengan mencocokkan nominal satu persatu karena sudah terdeteksi secara otomatis. Selain itu, ada EWS, yaitu Early Warning System. Ini ialah sistem yang mengirimkan notifikasi otomatis kepada pengguna, mengingatkan waktu pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, pemanfaatan EWS berbasis AI akan dikembangkan untuk dapat mendeteksi adanya potensi penyalahgunaan uang muka. EWS ini akan dibangun melalui data collection dan data analytics. Data collection merupakan pengumpulan data terkait uang muka untuk selanjutnya dapat dilakukan analisis dengan AI. Data analytics yang akan dibangun meliputi dashboard,
dan red flag transaksi mencurigakan melalui berbagai parameter. Selanjutnya, EWS akan menampilkan notifikasi kepada UMI dan DQ PDSK apabila terdeteksi penyalahgunaan uang muka. Nantinya, hal ini akan diakses lebih lanjut. Nah, berikut ini adalah roadmap dari Bucin yang disusun dari Februari hingga Desember 2025 nanti. Pengembangan Bucin untuk virtual account dan EWS notifikasi transaksi telah masuk ke dalam proyek ReviB. Sementara itu, untuk pengembangan EWS Red Flag akan dikembangkan melalui aplikasi Power Apps dan Power BI setelah pengembangan pada ERP Haris selesai dilakukan. Dengan Bucin, transformasi terjadi secara menyeluruh. Dari kualitas yang awalnya rekonsiliasi manual menjadi tidak diperlukan, yang awalnya sering terlewat mendapat notifikasi batas waktu UM. Dari biaya yang awalnya monitoring bayar tinggi menjadi nihil. Dari waktu yang awalnya memerlukan proses berhari-hari menjadi kurang dari 1 hari. Dari lingkungan yang awalnya menggunakan kertas setoran menjadi paperless. Dan dari aspek moral yang awalnya rekening gantung sering muncul menjadi terminimalisir, sehingga potensi penyalahgunaan UM dapat terdeteksi lebih awal. Namun pada implementasinya, terdapat berbagai tantangan dan potensi perbaikan dari aspek people, proses, dan teknologi. Berikut adalah tantangan dalam implementasi Bucin. Berikut ini adalah potensi perbaikan dari implementasi Bucin. Ya, saya mendukung sekali ya proyek yang dinamakan Bucin ya dari Departemen Keuangan, karena kami melihat dari DR proyek ini akan membantu penyelesaian rekening antara di KPIDN. Bagus sekali. Kita tunggu Bucin supaya tidak ada rekening menggantung. Tentu kedepannya, Bucin ini menjadi inovasi yang terus digunakan dan dikembangkan pada proses transaksi keuangan. Hingga tahun mendatang, Bucin ini akan terus update teknologi terbaru, sehingga memberikan dampak yang baik bagi sistem keuangan di Bank Indonesia. Bucin, bayar uang muka cerdas with intelligent notification.